Nih ya, bicara masalah marah, emosi. Jamaah Islam itu indah, mungkin yang di rumah pernah nggak suami atau anak marah gitu ya. Karena mungkin permasalahan yang lainnya biasa. Pas giliran masalah tentang wanita, wah itu bisa bikin mengakibatkan perkelahian buat laki-laki, bisa jotos-jotosan itu. Nah ini bagaimana penjelasannya, mohon izin Ustazah Nada. Baik, Tafadhol. baik. Baik, terima kasih Mas Fadli, Ustaz Syam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Perkara wanita dan pria, kenapa terkadang dan bahkan sering terjadi yang namanya perselisihan. Dan biasanya dalam rumah tangga atau ketika suami dengan istri ada masalah, kalimat jangan gitu dong, itu sering dipakai nih. Jangan gitu dong, jangan gitu dong, ini sering banget dipakai. Nah oleh karenanya kenapa dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan ini sering ada perselisihan dan lebih-lebihnya lagi yang sering mungkin, yang sering menimbulkan masalah perempuan, emang iya ya? Emang iya? Emang iya? Enggak juga ya. Kadang-kadang pria juga seperti itu. Artinya apa? Kenapa semacam itu? Karena memang qadarullahnya. Wanita ini lebih kepada perfeksionis. Masya Perempuan Allah. ini lebih detail. Kalau laki-laki sifatnya simpel-simpel aja. Contohnya di dalam rumah. Terkadang yang bisa menimbulkan hal-hal yang keributan gitu ya. Keributan yang asyik dalam rumah tangga. Itu biasanya hal-hal yang kecil. Misalnya istrinya sangat rapi, sangat resik sehingga semua bajunya tersusun dengan rapi. Tiba-tiba suami ngambil baju berantakan, bukankah itu hal yang kecil akhirnya jadi bisa menimbulkan perselisihan. Ya, nah itu siapa tuh yang biasanya? Ya itu jawab masing-masing deh ya. Lalu apalagi misalnya hal-hal kecil yang biasanya kenapa? Kalau ditanya sama suami, ini perkara kecil aja jadi masalah. Terkadang suami mengatakan semacam itu. Padahal harus dilihat dari sisi kesempurnaan seorang wanita, karena saya wanita sendiri di sini, harus dilihat sisi kesempurnaan wanita bahwasannya ada sifat kesempurnaan, ada sifat rapihnya. Tapi bukan berarti itu semuanya. Bisa jadi ada juga wanita yang mohon maaf agak-agak teledor misalnya, bahkan lebih rapi istrinya, itu sering juga terjadi hal yang semacam itu. Apa yang harus dilakukan supaya nggak ada lagi kalimat jangan gitu dong. Ini kan kalimat yang nggak menerima gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Tentunya ada toleransi, adanya saling memahami bahwa perempuan ini kita lihat karakternya. Oh perempuan ini memang lebih kepada kesempurnaan, lebih kepada kerapihan. Hal kecil ingin segera diselesaikan. Kenapa? Karena seorang wanita ini nggak pengen punya masalah gitu. Begitu juga dengan kaum pria. Artinya apa? Kita bisa melakukan sesuatu hal yang baik-baik saja. Tidak ada perselisihan, tidak ada keributan yang juga dianjurkan, diajarkan dalam firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana nih kalau sekira-kiranya ada masalah? Nih Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama khuzil afwa. Jadilah kita orang yang pemaaf. Ya, jadi ya ada toleransi, ada pemahaman, ya udah deh maafin aja deh. Mungkin emang tipe dia adalah orang yang rapih, kita menyesuaikan. Kemudian yang kedua, wa'mur bil urfi, kalau sekiranya ada hal yang tidak pas, maka sampaikan. Jangan lakukan itu. Jangan melakukan hal yang semacam itu. Kenapa? Karena hal itu kita tidak baik dalam lingkungan, dalam keluarga. Nah kemudian apabila masih dilakukan misalnya ya udah wa'rid anil jahilin, ya udah deh kita jangan ikut-ikutin. Akhirnya jangan ikut marah, jangan ikut kesel. Tadi yang sudah dibahas oleh guru-guru kita, yang pertama pembahasan mengenai masalah sabar ya. Bahkan sabar ini seperti yang dikatakan oleh Ustadz Syam, bukan saja Allah cinta, tapi ketika orang yang sabar, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kembali lagi jamaah sekalian, perempuan mungkin terkadang terlihatnya sering menimbulkan masalah atau bahkan bisa yang menjadi kembangnya masalah atau berkembangnya masalah biasanya dari kaum wanita masing-masing insya Allah apabila memiliki sifat husnuzon, baik sangka, ada toleransi, satu dengan yang lainnya melihat ada sisi baik, kita ikuti,
ada sisi buruk. Kita rubah insya Allah dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam persahabatan. Insya Allah tidak ada lagi yang namanya perselisihan. Kalimat jangan gitu dong, insya Allah nggak ada lagi. Jadi kalimat apa yang akan dipakai? Ya udah alhamdulillah memang dia semacam itu. Jadi pemakluman, kalau begitu kan nggak ada percekcokan. Saling memaklumi antar laki-laki dengan perempuan, perempuan pun juga memaklumi bagaimana karakter laki-laki. Insya Allah semua akan damai-damai aja. Kalimat jangan gitu dong, udah nggak ada lagi. Udah Insya nggak ada Allah. lagi, apalagi baru pengantin baru nih kayak Ustadz Syam punya kebiasaan sendiri, Jihan Iya. punya kebiasaan sendiri, itu pasti Betul, awal-awal pasti betul. suka ribut itu cekcok itu. Master tapi ribut-ribut kecil lah ya Benar. mudah-mudahan yang Rapi begini ini. bajunya, ngambil Betul. bajunya yang paling bawah. Masya Allah. Iya benar. Ambil baju di bawah. Nah sekarang kita lanjut lagi, ada pertanyaan unik nih. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya nih. Saudara aku suka temperamen, tapi dia meluapkan emosinya tuh ke benda. Misal kayak ke dinding atau pintu. Nah apakah boleh seperti itu dalam Islam Ustadz? Kasihan pintunya Ustadz Maulana, gak salah apa-apa ditonjok itu. Hati-hati bagi orang yang setiap marah justru pada benda yang disalahkan. Maka berakibat ini adalah bentuk meratap. Ini meratap, merobek-robek baju. Ini ada kebiasaan orang jahiliyah. Dikhawatirkan ini akan seakan-akan mengadakan peperangan. Jadi sebaiknya tidak ada salahnya itu benda. Tidak ada salahnya itu benda. Justru kita menyalahkan itu, maka akan berakibat penyesalan, berakibat dosa. Karena kenapa? Mohon maaf. Mohon maaf. Ini benda ini tidak mudah didapat. Sampai dia lempar apalagi TV-nya lah, apalah, kacanya lah. Itu berakibat. Makanya disebut orang yang meratap itu emosinya sangat berlebihan. Kan manusia kan diuji dengan 4 tahapan. Marah, sabar, ridho, dan syukur. Marah itu ada yang merobek-robek bajunya sampai mencakar-cakar, menggusang-gusang rambutnya sampai mohon maaf nauzubillah pada posisi tadi apa tadi? Merusak-rusak benda. Ini kenapa lagi ini gak bisa di-sense kok sekarang, tadi kan udah bisa. Mau dilempar handphonenya kayak tadi saya bilang. Jangan dong, rugi saya. Tapi ini Astagfirullah, kenapa? kenapa lagi Ini emang? gak bisa kekirim, kenapa nih Ustadz Syam nih? Saya Ya gak ngerti nih. Allah. Coba, Ini kenapa sih coba? coba kita Maaf lihat ya lagi, tangan apa kiri, lagi maaf nih? ya, Coba maaf nih. izin. Ada apa lagi nih? Coba periksa dulu. Tadi Tuh, udah nyalain kenapa data. gak kekirim? Udah nyalain data. Udah, Coba udah cek nyalain nih. datanya. Ini mah habis datanya. Hah? Gak ada kuotanya. Waduh, saya salah lagi nih. Ya Jadi malu. Allah. Ya udah jemaah di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islami Tindak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang bener? Dinyalain kan?